Saat ini kita bersama-sama akan mengikuti secara singkat launching buku Mendongkel Yesus dari Tahtanya, Dethroning Jesus, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia. Dan karena itu kami mengundang dengan hormat Bapak Wandi Brata, General Manager PT Gramedia Pustaka Utama, untuk boleh menyampaikan sambutannya di dalam launching buku Dethroning Jesus. Kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, selamat siang, Shalom. Bapak Sakius, atas nama Gramedia, Pak, kami pada kesempatan yang luar biasa ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena atas kerjasama dengan Bapak, buku yang kita terbitkan, yang kemudian akan kita luncurkan hari ini, itu dalam bahasa Jawa digelak, Pak, dicepetin, Pak. Nah, prosesnya cepat sekali sehingga kita bisa tampil untuk menyambut Profesor Bock ke sini. And you, Prof. Bock, representing Gramedia Pustaka Utama, I would like to congratulate you for your excellent books. I am proud of being your publishers, and this is a very important book for Indonesian people. Thank you very much. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa Ada beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan kepada Gramedia karena kami juga yang menerbitkan misalnya Dinasti Jesus. Kami juga yang menerbitkan Misquoting Jesus. Kami juga yang menerbitkan Injil Yudas. Jesusanity. Asal jangan Wandianity. Bapak Ibu sekalian, bukan apa-apa. Injil Yudas itu bahkan Bapak Gereja ngomonginnya. Menjadi menarik ketika kita semua tahu bahwa tidak ada dokumennya. Dan ketika ada dokumennya ditemukan menjadi penemuan yang luar biasa, gereja nggak bisa dong tutup mata terhadap itu. Kita menerbitkannya, tetapi kami justru karena berpikir dalam konteks Christianity juga, Bapak Ibu sekalian, kami diskusi panjang lebar sama Yesuit di Roma, di Vatikan, beberapa kenalan dari Yunani kami ajak omong, enaknya gimana nih? Maka ada pengantar yang menempatkan bagaimana cara membaca buku itu. Ditempatkan di mana? Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sebagai penerbit kadang-kadang memasuki wilayah frontier, perbatasan. Dan perbatasan itu selalu sensitif. Sehingga mau tidak mau saya harus minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau kadang-kadang terbitan kami bikin gerah. Nah, ini kali adalah tebusan dosa kan? Tebusan dosa. Belum ada sebulan yang lalu Bapak Ibu sekalian, dari denominasi lain yang bukan grup kita, ada orang yang marah karena penerbitan kami, yang dia lakukan mengirimkan surat kepada Gramedia mengekspresikan kemarahannya kepada saya lalu berargumentasi karena salah satu surat itu memberitahu dan langsung melakukannya, mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung untuk menarik buku itu. Saya nggak usah sebut bukunya apa, dari kelompok mana, yang jelas bukan dari grup kita, saya katakan satu hal. Indonesia, saya kira tidak maju dengan sikap seperti itu. Kita sedang memperbesar civil society dengan seluruh kekuatannya, adalah kebodohan. Kalau kita apa-apa malah wadul, mengeluh, menyerahkan kekuasaan kepada negara untuk intervensi pada kita.
Kenapa Anda tidak menulis buku sebagai tandingan? Dan saya nanti yang akan terbitin, saya bilang gitu. Nah, ini tidak terjadi di komunitas kita. Berarti komunitas kita sudah civilized, kan? Instead of daripada marah-marah, komunitas kita menerbitkan buku lewat Profesor Darrel Bock. Itu saya kira cara yang canggih. Ya. Ada suatu pergerakan ditanggapi dengan cool, dengan bijak, dipetakan, ditunjukkan kelemahannya untuk kemudian yang kita punya ternyata lebih kuat, lebih valid daripada yang disodor-sodorkan akhir-akhir ini. Cara itu saya kira cara yang lebih elegan dan Indonesia akan lebih maju dengan cara itu. Tapi sekali lagi kami di frontier itu pasti mau tidak mau bersentuhan dengan perkara-perkara yang sensitif. Dan karena itu mohon maaf sekali kalau kemarin-kemarin kami juga bikin susah Bapak Ibu sekalian, termasuk para pastor, para pendeta. Sekarang kita mempunyai sarananya. Kalau ada umat yang bingung, pastor dan pendeta nggak usah ngomong apa-apa, itu di Gramedia ada bukunya. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Waktu profesor jauh lebih berharga dan kita semua akan belajar dari beliau. Karena itu sekali lagi saya sampaikan provisiat kepada Sola Scriptura atas kerjasama ini. Satu hal saya ingin singgung, ini jasa Anda semua. Berkat kerjasama Gramedia sama Sola Scriptura, ada komitmen pembelian tertentu. Dan pembelian itu Bapak Ibu sekalian, tidak hanya kami anggap sebagai pembelian, tetapi sebagai subsidi terhadap ongkos produksi. Karena itu, buku yang sedianya kami jual dengan 100 lebih, kami menjualnya di pasar hanya dengan 85 karena ada komitmen seperti tadi. Sehingga harapan kami, masyarakat akan mendapatkan buku itu dengan harga murah. Tentu saja harga murah itu efeknya akan ke Profesor Darrel Bock hanya mendapatkan karena cuma persentase tertentu kali harga yang lebih murah, rupiahnya juga lebih kecil, bukan ya? Tapi saya kira nggak masalah dengan beliau karena paling penting mau hadir di sini share ini saja, saya kira nggak mikirin mengenai royalti, bukan? Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi dan kalau ada yang nggak berkenan kami mohon maaf. Mohon kesediaan Pak Sakeus Indrawan. Jadi kita akan bersama-sama secara simbolis, Bapak Wandi Brata akan menyerahkan karangan dalam bahasa Indonesia simbolis kepada Profesor Bock dan nanti Profesor Bock akan menyerahkan kepada panitia. Selanjutnya Profesor Bock memberikan kepada panitia yang akan mendistribusikan buku ini. Kita beri aplaus sekali lagi. Kiranya melalui buku ini kita boleh mendapat berkat. Terima kasih Pak Wandi Brata, Pak Sakeus, Mr. Bock, thank you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam seminar yang kedua. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama menaikkan satu pujian sebagai tema kita, Crown Him with Many Crowns. Di dalam bahasa Indonesia, kita naikkan nobatkanlah dia, Sang Raja Penebus. Bahana sorga bergema, memuji dia terus. Mari kita berdiri bersama-sama, menyambut firman Tuhan pada saat ini, menaikkan pujian ini ketiga baitnya. Nobatkanlah dia, Sang Raja Penebus. Bahana sorga bergema, memuji. Hai bangun jiwaku, hai bangun jiwaku, bernyanyilah
serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Nobatkanlah, nobatkanlah Dia, pengasih abadi. Di dalam darah lukanya, kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya. Rahasia Allah terbentang demi manusia. nobatkanlah Dia, Raja sejahtera. Nobatkanlah Dia, Raja sejahtera, yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar kekaguan. Kepada Dia yang besar, kepada Dia yang besar kepada Dia yang besar, kepada Dia yang besar kekaguan-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kami serahkan kepada Mr. Bock. Ibu Bapak, saudara sekalian, kita memasuki sesi kedua dan terakhir dari seminar publik kita pada hari ini. Dan tentunya kita sudah bisa melihat ada banyak segi yang menarik, yang menantang kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, kali ini Profesor Darrel Bock akan berbicara, dan nanti saya sudah dibisikin, kita serba main bisik di Indonesia ini, ya, bahwa dia akan berbicara lebih jauh tentang soal kebangkitan. Baik, saya persilakan Profesor Bock untuk menyampaikan kuliahnya. Dan dia mengerti bahasa Indonesia, lihat. Well, I think we just witnessed something, Saya rasa kita baru menyaksikan sesuatu, a miracle, suatu keajaiban, a publisher resurrecting from the dead. sebuah penerbitan bangkit dari kematian. And I wanted officially noted that I own the biggest book in town. Dan saya mau supaya secara hukum tercatat saya memiliki buku yang paling besar di dunia. All right, we're going to pick up where we left off. I actually have two things that I want to try and do in this hour. Ya, jadi kita akan melanjutkan, dan ada dua hal yang saya mau lakukan di dalam sesi ini. I want to talk about four things that Jesusanity divides that belong much closer together. Dan saya mau melihat 4 hal yang sebenarnya dibagi, dipisahkan oleh Jesusanity ketika sebenarnya itu harusnya lebih dekat. And then I want to take one event, the resurrection, and explain it from Christianity's point of view why Jesusanity can't be right. Dan kemudian kita akan melihat mengenai kebangkitan dan menjelaskan di dalam pandangan kekristenan mengapa Jesusanity tidak mungkin benar dalam pemikirannya. The first thing that Jesusanity tends to do Kecenderungan pertama yang dilakukan oleh Jesusanitas is to create a distance between the creature and the creator. adalah memisahkan antara pencipta dan ciptaan. By creating a distance in God's ability to interact with those whom He creates, Dengan memberikan jarak atas kemampuan Allah berinteraksi dengan ciptaannya. there also is created a mood that lacks accountability between the creature and the creator. Dan juga kemudian memberikan suatu mood adanya kurangnya pertanggungjawaban antara pencipta dan ciptaannya. The more Jesusanity reserves the right to define what God is capable of doing, Semakin Jesusanitas kemudian mendefinisikan apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan oleh Allah, the greater distance they place between the creature and the creator. semakin besar pula jaraknya yang mereka tempatkan antara ciptaan dengan penciptanya. A second divorce that is a part of Jesusanity Perceraian kedua yang Jesusanitas berikan
is to try and create a sense of distance between the Jesus of history and the Christ of faith, that is the Jesus of the Bible. Yaitu memberikan jarak antara Yesus sejarah dengan Yesus yang diimani oleh umat. Historically, many Jesus scholars want to create the impression that the Jesus of history is very different from the Christ of faith. Di dalam sejarah kita melihat bahwa banyak sekali ahli-ahli Yesus sejarah dengan sengaja mau membedakan atau menunjukkan perbedaan antara Yesus sejarah dengan Yesus yang diimani gereja. But in fact, it is the Jesus of history that created the Christ of faith. Tetapi sesungguhnya adalah Yesus sejarah yang merupakan Yesus yang diimani. And the apostolic testimony that we have about Jesus is a reflection of both the historical Jesus and the Christ of faith. Karena kesaksian para rasul yang kita miliki tentang Yesus adalah sama, menunjukkan Yesus sejarah adalah Yesus yang kemudian dipercayai gereja. A third thing that Jesusanity tends to do Dan hal ketiga yang dilakukan, cenderung dilakukan oleh Yesusanitas is to play the Bible against itself. adalah mempermainkan atau membagi Alkitab itu pada dirinya sendiri. To suggest that the variety of authors in the Bible express very different theologies. Menyarankan bahwa penulis-penulis di dalam Alkitab mengekspresikan teologi-teologi yang berbeda. Now, usually this is expressed in terms of Paul being different than Matthew, James, and Peter. Biasanya ini digambarkan dengan Paulus berbeda dengan Matius, Yakobus, dan Petrus. But in fact, any combination will do. In fact, Any combination. tetapi sebenarnya kombinasi apapun juga bisa kita masukkan di sana. For example, I am reading Bart Ehrman's current book, Jesus Interrupted. Misalnya saya membaca apa yang dituliskan oleh buku yang baru dari Bart Ehrman, yaitu Jesus Interrupsi. To show you how up to date we are, this book was published a week ago last Tuesday. Untuk menunjukkan betapa update-nya kita, buku ini baru terbit di Amerika Selasa lalu. And in this book, he discusses a difference between Mark and Luke. Dan di sini dia melihat perbedaan antara Markus dan Lukas. I'm going to use it as an example later. Saya akan memakainya sebagai contoh nantinya. The fourth great divorce we've already alluded to. Dan kemudian perpisahan yang keempat atau perceraian keempat tadi kita sudah sebut. There's an attempt to argue that Christianity is not the same thing as orthodoxy or the apostolic faith of the early centuries. Mau mengatakan bahwa kekristenan itu sebenarnya berbeda dengan iman ortodoks atau apa yang diajarkan oleh para rasul dalam gereja. The claim is in the beginning of the Christian story, there was not a single orthodoxy or core belief in the first century. Dan mereka mengklaim bahwa pada gereja awal kepercayaan atau kekristenan itu bukan hanya satu jenis saja. But rather many types of Christianities. Tetapi bahwa ada berbagai jenis kekristenan. History was written by the winners. Dan sejarah dituliskan oleh para pemenang. That which was orthodox became the winner in the 4th century. Mereka yang kemudian adalah ortodoks menjadi pemenang pada abad-abad berikutnya. And then projected its understanding of Christianity back onto the early centuries. Ya, terutama pada abad keempat, dan kemudian mereka memproyeksikan iman mereka seakan-akan itu sudah ada pada abad pertama. I'm going to save some time so I can do the other thing that I want to do by simply saying this. Saya akan menyederhanakan supaya saya bisa melakukan apa hal lain yang dapat kita lakukan dengan mengatakan ini. About half of Dethroning Jesus deals with this question. Setengah dari buku ini, Mendongkel Yesus dari Tahtanya, itu berhadapan dengan pertanyaan tadi. And works through the arguments in detail. Dan sudah menjelaskan secara mendetil. To show that in some cases the winners deserve to win the historical argument. Untuk menunjukkan bahwa di dalam kasus-kasus tertentu memang para pemenang layak untuk menang. Let me just give you one example for now. Saya akan memberikan satu contoh sekarang. In the story of creation that comes out of the Bible, di dalam kisah penciptaan dari Alkitab, that is the Old Testament which Jesus himself accepted and taught, yaitu perjanjian lama yang dengan sendirinya juga diterima dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. The God of Israel is the creator, bahwa Allah Israel adalah sang pencipta, and that creation is good. Dan ciptaannya itu baik. Now I've already told you this morning that in the story of creation in Gnostic Christianity, saya tadi sudah mengatakan bahwa di dalam kisah penciptaan Gnostik, the God of Israel does not create the creation. Allah Israel tidak menciptakan ciptaan, but other gods do. Tetapi Allah yang lain yang melakukan.
They do a poor job, dan mereka tidak melakukan dengan baik, and the creation is flawed from the beginning. dan jadi ciptaan itu dari permulaannya sudah bercacat. So the Christianity that accepts the Hebrew Scriptures or the Scriptures of Judaism Jadi kekristenan sebenarnya menerima perjanjian lama, Alkitab orang Yahudi, and accepts the creation story that comes out of it dan kemudian memberitakan kisah penciptaan yang terjadi. cannot accept the creation story that comes out of Gnostic Christianity. Dan itu mereka yang percaya kepada perjanjian lama itu tidak mungkin bisa menerima penciptaan seperti yang diajarkan di dalam Gnostik. And that Gnostic Christian creation story can't go back to Jesus who accepted the Hebrew Scriptures. Dan ciptaan yang dikatakan di dalam Gnostik tidak mungkin keluar dari mulut Yesus karena Yesus menerima penciptaan yang diajarkan di dalam perjanjian lama. So rather than divorcing Christianity and Orthodoxy, Jadi daripada kita memisahkan kekristenan dengan keortodoksan, we ought to be divorcing Christianity and the alternative Christianity claims. maka yang seharusnya kita lakukan adalah memisahkan antara kekristenan dan kekristenan yang alternatif. Now, I want to quickly add some additional points to these 4 divorces. Dan saya juga mau dengan cepat menambahkan, selain kepada 4 pemisahan ini, Let's just think about the reality of a creator for a second. coba kita pertama-tama melihat realitas Sang Pencipta. Does the complexity of our creation point to a random process that happened by chance to produce all the complexity that we see in the creation? Apakah kerumitan di dalam ciptaan menunjukkan betapa semuanya ini terjadi secara acak dan kebetulan saja? People can believe that if they wish, Tentu saja orang boleh saja percaya begitu jika mereka memang mau percaya. but our creation certainly looks like it has the structures of design built all through it. Tetapi ciptaan yang begitu rumit ini jelas menunjukkan ada yang merancangnya. The idea that God is a creator is not an unreasonable idea. Sehingga ide bahwa Allah adalah Sang Pencipta bukanlah ide yang tidak masuk akal. A scientist who studies DNA can tell you the complex chemical balance that allows a DNA molecule to exist and function. Para ahli yang mempelajari DNA bisa mengatakan kerumitan daripada DNA itu sendiri sehingga mereka kemudian bisa menyatu. Do you think the microscopic capability and chemical balance that exists there is a matter of chance? Apakah kita melihat bahwa balance dalam hal-hal mikro di dalam ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan? People can and do believe this. Ada orang yang percaya seperti itu. But that doesn't necessarily make it the best explanation. Tetapi itu bukan berarti itu merupakan penjelasan yang paling baik. Or think about the difference between the Jesus of history and the Christ of faith. Pikirkan juga mengenai Yesus sejarah dan Kristus yang diimani. Ben Witherington, who was here a year ago, Ben Witherington yang datang ke sini setahun yang lalu, wrote a book called What Have They Done with Jesus? Menuliskan buku yang berjudul Apa yang telah mereka lakukan kepada Yesus. In which he says this sentence which really says everything about the Jesus of history and the Christ of faith. Dan ini kemudian dia menyatakan satu kalimat yang sungguh-sungguh menyatakan mengenai Jesusanity dan yang memisahkan Kristus dari yang dipercayai. The Jesus that Peter knew was the historical Jesus. Yesus yang dikenal oleh Petrus adalah Yesus sejarah. I might add that he is closer to the historical Jesus than any scholar will ever get to the historical Dan Jesus. saya mau menambahkan bahwa gambaran Yesus di dalam Petrus itu paling dekat dengan Yesus sejarah daripada yang para ahli itu gambarkan. And that Jesus did not suddenly morph into the Christ of faith due to the Easter experience. Dan Yesus sejarah itu tidak kemudian mendadak menjadi Kristus dari yang diimani hanya karena pengalaman. The Jesus that Peter wrote about, Yesus yang Petrus tuliskan and that Peter knew, dan yang Petrus kenal, and that Peter preached as Lord, yang Petrus khotbahkan sebagai Tuhan, was the Jesus Peter knew. adalah Yesus yang Petrus kenal. Or third, Yang ketiga, the Bible against itself. di mana Alkitab dibagi di dalam dirinya sendiri.
If you actually look at the core message of the gospel carefully, Jika kita bisa melihat inti pesan dari Injil itu sendiri secara hati-hati, you will see that the Bible is in agreement about what's at the center of what Jesus is doing. kita bisa melihat bahwa Alkitab setuju apa yang menjadi inti dari apa yang Yesus lakukan. Paul talks about the provision of the Spirit of God enabling people to walk with God. Paulus membicarakan tentang pemeliharaan di mana Allah memberikan roh Allah supaya manusia boleh bergaul berjalan dengan Allah. He calls this the power of God unto salvation. Dan dia memanggilnya sebagai kuasa Allah untuk keselamatan. Jesus tells us in the Gospel of John in the upper room discourse that he must leave so that he can send another, a comforter to the people of God. Dan Yesus juga berkata kepada para murid di pengajaran di ruang atas mengatakan bahwa dia harus pergi supaya kemudian sang penghibur dapat datang. In the first hour, I already alluded to the teaching of John the Baptist that the way you will know that the Messiah has come is the one who baptizes with the Spirit and fire. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan kita bisa mengenal Kristus karena dia yang akan membaptis dengan roh dan api. And Peter, when he preaches in Acts chapter 2, makes the point that Israel can know that Jesus is the Messiah because he has poured out this Spirit that they are seeing on the day of Pentecost. Dan Petrus kemudian mengatakan kita bisa tahu mengenai Yesus Sang Mesias karena dia kemudian mencurahkan Roh Kudus yang terjadi di dalam Pentakosta. Now Luke wrote about 30% of the New Testament. Lukas menulis kira-kira 30% dari Perjanjian Baru. And Paul wrote about 33% of the New Testament. Paulus menulis kira-kira 33% dari Perjanjian Baru. And the Gospel of John represents another 15 or 16% of the New Dan Testament. Injil Yohanes mungkin mewakili 15 atau 16% dari Perjanjian Baru. And Peter was probably the most prominent of the apostles. Dan Petrus mungkin bisa kita katakan sebagai rasul yang paling utama. And so what I am saying to you is that the core message of what is in the Bible is very much shared between the writers of the New Testament. Yang saya mau katakan bahwa inti utama dari apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu merupakan inti yang memang dibicarakan oleh semua penulis Alkitab. The example of the resurrection I'm going to come back to and focus on in just a minute. So I'm going to skip that and where we are in the slides right now. Kebangkitan itu nanti akan kita ulas, jadi saya akan tidak membicarakannya sekarang. But I want to talk about the example that Bart Ehrman gives about Jesus' death in Mark and Luke. Tetapi saya mau membicarakan tentang apa yang dituliskan oleh Bart Ehrman mengenai kematian Yesus di dalam Markus dan Lukas. About 4 o'clock this morning when I was suffering from jet lag, Kira-kira jam 4 pagi tadi karena saya masih merasakan jet lag. I woke up at 2:30 this morning. Ya, saya bangun tadi jam 2.30. Which means I've made up 6 of the 12 hours I was supposed to make up by coming here. Jadi berarti saya membukakan 6 jam dari 12 jam yang seharusnya. I decided to read Ehrman's book to see if I might be able to get back to sleep. Jadi saya kemudian mencoba membaca buku Bart Ehrman, siapa tahu bisa membuat saya tidur. It didn't work because I came across this section where he's contrasting Jesus' death in Mark with Jesus' death in Luke. Tetapi ternyata tidak berhasil karena kemudian saya melihat kontras yang dia katakan mengenai kematian Yesus di Markus dan Lukas. And in fact, if you play the tape that promotes this book on Amazon.com, dan sebenarnya kalau kita melihatnya di dalam Amazon.com and stream the video, dan melihat video di sana, this is the example that he uses. Dan ini merupakan contoh yang dia pakai. He argues this way. Dia berargumentasi seperti ini. In Mark, Jesus is in despair Di dalam Markus, Yesus berfrustrasi as he is on the cross. ketika dia disalibkan. He cries out using Psalm 22:1. Dia berseru apa yang dikutip dari Mazmur 22 ayat 1. My God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jesus is going through a very painful process as he goes through death. Yesus mengalami masa-masa yang sangat menyakitkan ketika menjelang kematiannya. He is feeling rejected by God. Dia ditolak oleh Allah. Contrast that with Luke. Coba kita kontraskan dengan Lukas. In Luke, Di dalam Lukas, Luke has Jesus saved from the cross.
Lukas mencatat Yesus berkata dari Into your hands I commit my spirit. dari penyalipannya, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. In Luke, Jesus is not in despair. Di dalam Lukas, Yesus tidak sedang frustrasi. In Luke, he is very, very comfortable with the death that he is going through. Di dalam Lukas, Yesus begitu nyaman dengan kematian yang akan dihadapinya. And so he argues that the message of Jesus' death in Mark Jadi dia berargumentasi bahwa pesan mengenai kematian Yesus di Markus is very different from the message of Jesus' death in Luke. sangat berbeda dengan pesan mengenai kematian Yesus di Lukas. They are in contradiction with one another. Bahkan mereka bertolak belakang satu dengan lainnya. But let me tell you some things that Bart Ehrman doesn't tell you while he tells this story of Jesus' death according to these two Gospels. Tetapi saya akan mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Bart Ehrman ketika dia mengatakan kematian Yesus seperti yang digambarkan dalam Markus dan Lukas. One is that within the Gospel of Mark, he's been predicting his death as part of the plan of God for chapters. Yang satu adalah bahwa di dalam Injil Markus sendiri sudah dituliskan bahwa Yesus terus mengajar mengenai kesengsaraannya dan kematiannya, dan itu adalah rencana Allah. Yes, Jesus is experiencing the despair of going through a painful death and feeling the separation from God. Dan tentu saja Yesus merasakan kesakitan yang sangat luar biasa karena dia mengalami kematian yang menyakitkan, tetapi terutama juga dipisahkan dari Allah. But according to Mark, he did so very willingly. Tetapi menurut Markus dia melakukannya dengan sangat rela. Because the testimony that sent Jesus to that cross was something Jesus himself said to the Jewish leadership. Karena sebenarnya kesaksian yang mengakibatkan Yesus dihukum mati adalah kesaksian yang dengan sengaja Yesus sendiri berikan kepada pengadilan. When Jesus was asked if he was the Christ, Karena ketika Yesus ditanya apakah dia adalah Mesias, he said, I am, dia mengatakan aku, and you will see the Son of Man seated at the right hand of the Almighty coming on the clouds of heaven. dan engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah dan datang mengendarai awan. That sentence got Jesus crucified. Dan kalimat itu yang mengakibatkan Yesus kemudian dihukum mati, disalibkan. Because when the Jewish leadership heard it, they tore their robes, Karena ketika pemimpin-pemimpin Yahudi mendengar itu, mereka mengoyakkan jubah mereka said, we have heard his blasphemy, dan mengatakan coba dengar penghujatan ini. and took Jesus to Pilate so Pilate can make the decision to crucify Jesus. Dan kemudian membawa Yesus ke Pilatus supaya Pilatus dapat menjatuhkan hukuman salib bagi Yesus. So according to the Gospel of Mark, Jesus understood he would suffer. Jadi menurut Injil Markus, Yesus sendiri mengerti bahwa dia akan menderita. And according to the story of the testimony of Jesus in Mark, Jesus gave the testimony that sent himself to the cross. Dan menurut kesaksian di dalam Markus, Yesus sendirilah yang memberikan kesaksian yang akhirnya mengakibatkan dia dihukum mati. These are things Bart Ehrman doesn't tell you in his discussion of this event. Dan itu adalah hal-hal yang tidak dikatakan Bart Ehrman di dalam bukunya. There's one other important detail he doesn't tell you about Mark. Dan satu lagi detail yang tidak dia katakan mengenai Markus. And that is that in the Gospel of Mark, there is a reference to Jesus crying out from the cross a second time. Bahwa di dalam Injil Markus ada tercatat kedua kalinya Tuhan Yesus berteriak dari salib. Now let me flip the page and turn to the Gospel of Luke. Mari kita kemudian melihat Lukas. Almost all scholars agree that Luke knew and used Mark. Kebanyakan para ahli percaya bahwa Lukas tahu ada Injil Markus. Luke knows Mark's story. Jadi Lukas tahu apa yang dikisahkan di dalam Markus. And at the very place where Mark has Jesus crying out a second time, dan di tempat di mana Markus mencatat Tuhan Yesus berteriak untuk kedua kalinya, that is where this remark about into your hands I commit my spirit appears. Itulah kemudian catatan Lukas mengenai ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Remember Luke knows Mark. Ingat bahwa Lukas tahu tentang catatan Markus, Injil Markus. Luke used Mark. Dan Lukas bahkan memakai Injil Markus. What Luke is doing is not disagreeing with the Markan Gospel. Jadi yang Lukas lakukan bukannya dia tidak setuju dengan apa yang dicatat dalam Injil Markus. He incorporates it into his own gospel. Tetapi dia sebenarnya memasukkannya ke dalam Injilnya sendiri.
But he also is aware of and tells us things that Mark does not tell us. Tetapi dia juga mau menambahkan sesuatu yang tidak dikatakan Markus. And so what was that second cry from the cross? Jadi apa yang merupakan seruan kedua di salib tersebut? Luke tells us by the way he structures the presentation that Jesus said, "Into your hands I commit my spirit." Jadi Lukas dengan strukturnya menyatakan kepada kita seruan kedua itu adalah Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Here's what I am saying. Ini yang saya katakan. What Jesusanity in this particular illustration wants to pull apart and put asunder. Apa yang di dalam Yesusanitas yang sengaja mereka mau pisahkan, God wants to put together and have us see as functioning as a unit. Allah mau supaya semuanya itu dijadikan satu dan kita bisa melihat bagaimana mereka berfungsi sebagai satu kesatuan. And like we like to say at a wedding, seperti yang saya akan katakan mengenai pernikahan, what God has joined together, apa yang telah Allah satukan, we should not put asunder. jangan manusia pisahkan. The last category is Jesus and orthodoxy. Kategori terakhir di dalam keortodoksan Yesus. And I've already given you the major reason why this material in the Gnostic Christians can't go back to the first century. Dan saya sudah memberikan alasan kenapa apa yang dituliskan di dalam Gnostik itu tidak mungkin sebenarnya dikatakan oleh Yesus. You also have the benefit of Ben Witherington's lectures when he was here, in which he also explains the answer to this question. Saudara juga mempunyai keuntungan telah mendengarkan Ben Witherington ketika dia menjelaskan mengenai hal ini. And there is a specific chapter in Dethroning Jesus that also deals directly with this question. Dan juga ada pasal khusus di dalam mendongkel Yesus dari tahtanya yang berbicara tentang ini. It is the chapter that discusses the Gospel of Judas. Yaitu pasal yang berbicara tentang Injil Yudas. Because the Gospel of Judas is a Gnostic creation story. Karena Injil Yudas sebenarnya merupakan kisah Gnostik yang dikarang. It is about how God created the world of the spirits. Dia bagaimana dikatakan di sana bahwa Allah mencipta dunia roh. Much more than it's about how Judas betrayed Jesus. Dan itu sebenarnya lebih banyak daripada menceritakan tentang bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. And in that gospel, dan di dalam Injil itu, just like in another famous Gnostic gospel, the Apocryphon of John, sama seperti Injil lain dari Gnostik yang terkenal yaitu Apokrifa Yohanes. It isn't God who creates, bukan Allah yang mencipta, but underling gods. Tetapi Allah tingkat dua. In this case, the God in question is not a female, as in the Apocryphon of John. Tetapi dalam hal ini Allah yang mencipta bukan wanita seperti di dalam Apokrifon Yohanes. But a God whose name is Sakla. Tetapi adalah seorang Allah whose name is Sakla. Ya, seorang Allah yang bernama Sekra. And he also creates a deficient human being. Dan dia juga mencipta manusia yang tidak sempurna. So once again we see a disconnect. Jadi kita sekali lagi melihat adanya keterputusan hubungan between what this Gnostic Christian movement was arguing dengan apa yang diargumentasikan oleh kekristenan Gnostik and what someone who believed the Hebrew Scriptures would argue. Dengan seseorang yang percaya kepada Alkitab Ibrani akan berargumentasi. Even Bart Ehrman, bahkan Bart Ehrman, in discussing this in misquoting Jesus, dan di dalam mendiskusikan ini di dalam misquoting Jesus, said that the early Christians and Jesus did have a Bible. Mengatakan bahwa orang-orang Kristen awal dan Kristus mempunyai Alkitab. And the Bible that they had was the Hebrew Scripture. Dan Alkitab yang mereka miliki adalah Alkitab Ibrani. So what I'm suggesting to you is that these 4 areas of divorce. Yang saya mau tekankan adalah 4 area pemisahan ini. Pull apart things that really belong together. Memisahkan hal-hal yang seharusnya sebenarnya bersatu. And they are ways to spot when you have Jesusanity. Dan ada cara kita bisa melihat ketika kita melihat adanya Yesusanitas. Now I'm going to go do the other thing that I hadn't planned on doing, but I'm going to do it. Dan sekarang kita akan melakukan yang tadinya sebenarnya tidak saya rencanakan, tapi kita akan lakukan. Because I think this is important to go through. Karena saya rasa ini merupakan sesuatu yang penting. One of the premises of Jesusanity is
Salah satu asumsi di dalam Yesusanitas that the early church can make up its theology later and project it back onto Jesus. bahwa gereja mula-mula dapat dengan seenaknya membuat teologi mereka dan kemudian memproyeksikan seakan-akan itu keluar dari mulut Yesus. And for some in Jesusanity, Dan beberapa dari Yesusanitas, the resurrection is one of those stories. kebangkitan adalah salah satu karangan gereja. In part because they believe that resurrections cannot happen, Sebagian karena mereka percaya bahwa kebangkitan tidak mungkin terjadi, or at least perhaps to be a little more fair, that resurrections are next to impossible in atau happening. mungkin sedikit lebih adil kita mengatakan mereka mengatakan kebangkitan hampir tidak mungkin terjadi. Which is actually a nice way to say, yeah, it might be possible, but I don't think so. Itu adalah cara mengatakan ya mungkin saja bisa terjadi tapi saya tidak melihat bahwa itu terjadi. And I want to show to you why it is very, very difficult to believe that the resurrection is a created story of the early Dan church. saya mau menunjukkan mengapa kebangkitan itu tidak mungkin kita lihat sebagai karangan daripada gereja. The first reason isn't even on the slide. Yang pertama, petunjuk pertama, It is the conversion of Saul, the persecutor, into Paul, the apostle. adalah pertobatan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. The best that we can tell, Paul was converted around 2 years after the time of the resurrection of Jesus. Sejauh yang kita tahu, pertobatan Paulus itu terjadi setelah 2 tahun setelah kebangkitan Kristus. He lived in Jerusalem. Dia tinggal di Yerusalem. He was well aware of the Jewish position against the Christians. Dia tahu mengenai posisi Yahudi melawan kekristenan. In fact, he believed it so strongly Bahkan dia begitu percaya dan yakin that it had been his job to arrest Christians on behalf of the Jewish leadership. sehingga dia menerima tugas untuk menangkap orang-orang Kristen demi para pemimpin Yahudi. 2 years is not a very long time in terms of the passing of time. Ya 2 tahun bukanlah waktu yang sudah lama. Many of the key players involved in making claims about the resurrection would have met Paul face to face. Dan banyak tokoh-tokoh utama yang mengklaim adanya kebangkitan bisa bertemu dengan Paulus muka dengan muka. We know this was the case with Stephen. Dan kita tahu bahwa ini adalah kasus dengan Simon. Whatever it was that the early church was preaching and teaching, Ketika di dalam gereja mula-mula seseorang berkhotbah dan mengajar, within 2 years after Jesus' death, 2 tahun setelah kematian Yesus, allowed Paul, when Jesus appeared to him, for him to instantly understand that Jesus was raised from the dead. dan berdasarkan pengajaran-pengajaran itu yang memungkinkan Paulus di dalam perjumpaannya dengan Yesus itu langsung mengenali bahwa yang datang kepada dia adalah Yesus yang telah bangkit. One of the things all scholars agree on, whether liberal or conservative, Dan satu hal yang disetujui oleh para ahli baik yang konservatif maupun yang tidak konservatif, is that Paul wrote at least 4 books in the New Testament. bahwa Paulus menulis setidak-tidaknya 4 surat dalam perjanjian baru. Those books are Dan kitab-kitab itu adalah Romans, Roma, Galatians, Galatia, 1 and 2 Corinthians. 1 dan 2 Korintus. Galatians and 1 Corinthians are relevant to this conversation. Galatia dan 1 Korintus relevan dengan apa yang kita bicarakan. In 1 Corinthians, Paul tells us that when he preaches the resurrection, he is preaching the tradition of the church that was handed to him. Di dalam Galatia, Paulus mengatakan ketika dia mengkhotbahkan tentang Yesus yang bangkit, dia mengkhotbahkan seperti yang diajarkan dalam tradisi gereja. And in Galatians, he relates his experience of the vision of the raised Jesus. Dan di dalam Galatia, dia mengacu kepada Yesus yang telah bangkit. So we can be very confident that the resurrection was being preached by the time Paul is converted. Jadi kita boleh sangat yakin bahwa kebangkitan sudah dikhotbahkan pada waktu pertobatan Paulus. Because he clearly had a context by which he responded to the vision that he had of Jesus. Karena dia jelas mempunyai relasi dan konteks di mana dia kemudian berespon pada waktu pertobatannya. So if we're going to make up this event,
Jadi jika kita mau mengarang kejadian we ini have to do it within the first 2 years of the event. dan kita harus melakukannya dalam jangka 1-2 tahun setelah kebangkitan itu terjadi. And we have to do it in the midst of people who experienced what had taken place 2 years before. Dan kita harus melakukannya di tengah-tengah orang-orang yang mengalami apa yang terjadi 2 tahun yang lalu, Who could check what was being said and what was being preached about. yang dapat mengecek apakah apa yang kita khotbahkan dan kita ajarkan. That's an important thing to put on the table first of all. Dan itu merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan. But there's more. Tetapi lebih dari itu. Let's look at the issue of the fact that the Gospels are consistent in portraying women as the first witnesses of the announcement of the resurrection. Perhatikan bahwa para Injil secara konsisten menyatakan bahwa para wanita lah yang merupakan saksi pertama dari kuburan kosong dan kebangkitan. Imagine for a second with me that you are given the assignment of creating a new religion. Coba bayangkan jika saudara itu diberikan tugas untuk menciptakan agama baru. And you are going to be in the committee meeting where this religion is going to be created. Dan saudara akan berada di pertemuan panitia yang mau menciptakan agama baru ini. You are being given mission impossible. Saudara diberikan mission impossible, ya, misi yang tidak mungkin. And your assignment, if you choose to accept it, is the following. Dan tugas itu jika saudara bersedia menerima adalah sebagai berikut. Sell to the Greco-Roman culture Jual kepada budaya Yunani Romawi the idea of a bodily resurrection in which they do not believe. ide mengenai kebangkitan tubuh yang tidak mereka percayai. Convince them that Jesus raised bodily from the dead, Yakinkan mereka Yesus bangkit secara kebangkitan tubuh, even though you don't have to because it didn't really happen. walaupun sebenarnya engkau tidak harus karena kebangkitan itu tidak sungguh-sungguh terjadi. And as you try and sell this controversial idea to a foreign culture, Dan ketika engkau mencoba menjual ide yang kontroversial ini kepada budaya asing, you have to figure out who gets to introduce this concept to that culture. engkau harus memikirkan siapa yang akan memperkenalkan konsep ini kepada budaya tersebut. So in your committee meeting, someone comes up with a brilliant idea. Let's have women be the ones who introduce Dan di this. dalam rapat panitia itu seseorang datang dengan ide brilian, biarkan wanita yang kemudian memperkenalkannya. Only there's one very important detail. Tetapi ada satu detail yang sangat penting. In the ancient world, Di dalam dunia kuno, in the world of Judaism, di dalam dunia Yudaisme, remember the people on this committee are Jews. dan ingat bahwa orang-orang di dalam panitia ini adalah orang-orang Yahudi. Women could not be witnesses of anything. Wanita tidak boleh menjadi saksi untuk apapun. On the slide, you probably can't read it, are 3 passages. Ya, di slide itu ada 3 bagian, tapi mungkin saudara tidak bisa baca. One of them comes from the Jewish codification of the oral law known as the Mishnah. Ya, dan satu itu adalah mengenai komentari dari hukum Yahudi yang disebut Mishnah. The Mishnah is the oral codification of the oral tradition of Judaism, which actually is older. Ya, Mishnah itu merupakan catatan oral daripada tradisi lisan, tradisi oral yang sangat tua itu. The Mishnah was written about AD 170. Mishnah dituliskan kira-kira tahun 170 Masehi. And in one of the books within this volume, Dan di dalam satu buku di dalam volume ini, that covers the topic of oaths, mereka mencatat mengenai topik sumpah known as Mishnah Shebuot 4:1. dan dikenal sebagai Mishnah Shabbat Oath, jadi sumpah Shabbat. That's so you can look it up when you go home. Nanti saudara bisa baca sendiri ketika saudara pulang. It says this: Dan itu mengatakan demikian, an oath of testimony applies to men but not to women. bahwa kesaksian sumpah hanya bisa dilaksanakan oleh pria dan tidak boleh wanita. In another section of the same book, Di dalam bagian lain di dalam buku yang sama, the Mishnah Rosh Hashanah 1:8, Mishnah Hasrashana 1.8, the phrase appears, any evidence a woman is not eligible to bring. dan mengatakan bahwa apa yang disaksikan oleh wanita itu tidak dapat ditangkap atau tidak dapat dianggap benar. Or later in the Talmud, which is the official rabbinic collection of tradition, Dari kemudian Talmud yang mana merupakan koleksi rabbinik secara legal written in about the 5th century AD, yang dituliskan kira-kira abad ke-5 Masehi, in a section called Baba Kama 88a, di dalam section Baba Kama 88
A. The text reads, a woman is disqualified from giving evidence. Ya, dan teks itu mengatakan bahwa seorang wanita didiskualifikasi sebagai saksi. I am citing these texts that even extend later on into Jewish history for a reason. Saya sengaja mengutip kesaksian-kesaksian ini walaupun ini ditulis nanti sesudah zaman Tuhan Yesus untuk suatu alasan ini. They show a long established and built-in tradition that women could not be witnesses. Karena ini menunjukkan suatu tradisi yang sudah sangat lama menunjukkan bahwa wanita tidak boleh menjadi saksi. So where does that leave us on our committee? Jadi kalau begitu bagaimana kita di dalam komite kita? Your mission, remember, Ingat misimu adalah if you choose to accept it, jika engkau bersedia menerimanya, is to sell to the Greco-Roman culture an idea they don't like. Menjualkan kepada budaya Yunani Romawi ide yang tidak mereka sukai, That they don't believe in and that they believe is nearly impossible. yang mana tidak mereka percayai atau mereka menganggap itu merupakan sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi. And you get the brilliant idea that the way you're going to introduce this difficult idea to that culture Dan engkau kemudian mendapat ide brilian bahwa cara engkau akan memperkenalkan ide ini kepada budaya itu is to use as your first witnesses people who do not qualify as witnesses. adalah memakai sebagai saksi pertama dan utama orang-orang yang tidak berkualifikasi menjadi saksi. Remember, you're making up the rules of this deal. Ingat bahwa engkau yang membuat peraturan-peraturan itu sendiri. You can do whatever you want. Engkau dapat melakukan apa saja. And the question becomes, would you do this? Dan pertanyaannya adalah apakah engkau akan melakukan seperti ini? It is incredible that women would be witnesses of an idea that the early church invents. Adalah sesuatu yang sebenarnya sangat tidak masuk akal jika ini adalah karangan gereja, mereka akan memakai wanita sebagai saksi In pertama. other words, the reason why the women are there in the story Artinya, kenapa wanita-wanita itu disebutkan di dalam kisah tersebut is because the women were there in the event. adalah karena memang para wanita itulah yang ada pada waktu kejadian itu terjadi. And that is the only way culturally to explain their presence. Dan itulah satu-satunya penjelasan kenapa catatan sedemikian itu ada. The second reason we think this event is not created Alasan kedua kenapa kejadian ini tidak mungkin merupakan karangan is because the burial practices that are described with regards to Jesus' death fit Jewish culture. adalah karena pelaksanaan pemakaman Yesus seperti yang dikatakan di dalam Injil itu memang cocok dengan budaya pada waktu itu. Jesus was buried before sunset. That's very common in Judaism. Yesus dikuburkan sebelum matahari terbenam dan itu sangat biasa di dalam Yudaisme. In this same book, the Mishnah that I mentioned earlier, Di dalam buku yang sama, Mishnah yang tadi saya katakan, in Sanhedrin 6, 5, and 6, so you can look it up if you want to. ya, dan di dalam bagian Sanhedrin 6 dan seterusnya, dan saudara bisa melihatnya juga. The text makes it clear that generally speaking, people are buried before sunset. Mereka mengatakan bahwa secara umum mereka yang mati akan dikuburkan sebelum matahari terbenam. The only exceptions are Pengecualiannya adalah if you decide to get a bier or a wood post with a blanket on it or fabric on it to carry the body. adalah kalau engkau akan memakai usungan, ya, memberikan usungan dan menutupi mayat tersebut. Or you decide to wait to get a shroud to honor the body as you're burying it. Atau engkau memang menantikan suatu kain yang untuk menyeludungi, membungkus sebagai suatu cara menghormati tubuh tersebut. In that same Sanhedrin passage in the Mishnah, Dan di dalam bagian yang sama, di dalam bagian Sanhedrin di dalam Mishnah the tersebut, text says they do not bury a felon or a criminal in the burial grounds of his ancestors. teks itu mengatakan jika di dalam keluarga ternyata orang itu adalah seorang kriminal, dia tidak boleh dikuburkan di dalam makam keluarga. Jesus died a criminal's death. Yesus mati sebagai seorang kriminal. So if he was buried to make sure that his death remained dishonored, Jadi kalau dia dikuburkan dan untuk memastikan bahwa tetap dia tidak bisa dihormati, he could not be buried in the family tomb. dia tidak boleh dikuburkan di dalam kuburan keluarga. This is interesting in light of the claims of having found Jesus' family tomb. Dan ini sebenarnya menarik karena ada orang-orang yang mengakui bahwa menemukan makam Yesus di antara makam keluarganya. But that's a story for another lectureship.
Ya, tapi itu adalah kisah di dalam sesi yang lainnya. Here is my point. Poin saya adalah The text says that Jesus was buried in tombs provided by Joseph of Arimathea. teks kita mengatakan bahwa Yesus dikuburkan di dalam kuburan yang diberikan oleh Yusuf Arimatea. Joseph of Arimathea was not a member of Jesus' family. Dan Yusuf Arimatea bukan bagian dari keluarga Yesus. And thus Jesus' burial follows this very somewhat obscure Jewish tradition. Ya, jadi sebenarnya penguburan Yesus mengikuti hukum yang walaupun merupakan hukum yang tidak banyak dikenal dalam kalangan Yudaisme. I'm not done. Here's the third reason why this story cannot be Saya made belum up. selesai. Hal ketiga kenapa kisah itu tidak mungkin, kebangkitan tidak mungkin merupakan karangan. It is the fact that the resurrection happens on the third day. Adalah kenyataan bahwa kebangkitan terjadi pada hari yang ketiga. You see, you didn't need this detail. Sebenarnya kalau kita lihat, kita tidak perlu ada karangan tentang detail ini. Remember, you're able to create Christianity in any form that you want in this committee. Ingat bahwa di dalam panitia ini kamu bisa membentuk kekristenan seperti yang kamu kehendaki, apapun bentuknya. And you could have done so completely based on Jewish precedent. Dan kita bisa melakukannya berdasarkan apa yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan orang Yahudi. Without needing a third day resurrection. Tanpa memerlukan kebangkitan pada hari yang ketiga. Jews believed in a bodily resurrection that takes place at the end of time. Karena orang Yahudi percaya bahwa kebangkitan tubuh akan terjadi pada hari terakhir. So why not issue a religious edict that says, jadi kenapa tidak menciptakan sebuah agama yang mengatakan there's a resurrection at the end, akan ada kebangkitan pada akhirnya, Jesus will be raised, Yesus akan dibangkitkan, and he will run the judgment. Dan dia akan menghakimi. Think of the marketing trouble it saves you. Coba perhatikan, kita tidak usah lagi menghadapi masalah-masalah pemasaran. No messy empty tombs. Ya, tidak ada harus kubur kosong yang ruwet itu. You can imagine what I'm thinking here. Saudara bisa bayangkan apa yang saya pikirkan di sini. Something created the consistent impression that Jesus raised on the third day. Kita melihat bahwa ada suatu kekonsistenan yang menyatakan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. You could have had Jesus' spirit alive without him being bodily raised. Sedangkan kita tidak perlu itu, kita bisa saja bahwa Yesus kemudian hidup tanpa harus ada kebangkitan. That also would have worked very nicely. Dan itu juga merupakan sesuatu yang bisa dipercaya. Something created an alteration in the Jewish belief on resurrection. Ya, jadi sesuatu something created the alteration in the Jewish belief on resurrection. Jadi ada yang mencipta ada suatu kreativitas yang sebenarnya mengubah mengenai pengenalan akan kebangkitan tubuh di dalam kepercayaan Yudaisme. Something created the idea of a resurrection in the midst of history before the end. Di mana dikatakan bahwa sekarang ada kebangkitan tubuh sebelum hari terakhir. This committee meeting had a long agenda. Sehingga kita melihat panitia ini mempunyai agenda panjang. Here's a fourth detail that doesn't fit. Dan kemudian detail keempat yang tidak cocok. Remember those women? Ingat para wanita itu? The ones you selected to sell this difficult idea to the Greco-Roman world? Wanita yang kau pilih untuk menjual ide yang sulit ini kepada budaya Yunani Romawi. We aren't done with them. Ya, kita belum selesai dengan mereka. Women have a way of hanging around. Wanita biasanya memang selalu ada. And so when we come to the point where the women report on the resurrection, kita kemudian masuk kepada bahwa para wanita itu melaporkan tentang kebangkitan. What is the response to the women's report? Apa yang menjadi respon terhadap laporan para wanita tersebut? Do the church leaders act like church leaders? Apakah para pemimpin gereja bertindak seperti pemimpin gereja? Of course it was Jesus. Tentu saja itu adalah Yesus. He told us he was going to be raised from the dead. Yesus telah mengatakan bahwa dia akan bangkit. We should have remembered that. Iya, seharusnya kita sudah ingat itu. Thank you ladies for reminding us. Terima kasih para ibu-ibu telah